Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Boleh bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama mengadakan ibadah rumah tangga. Dan marilah sebelumnya kita sama-sama bersatu teduh minta bimbingan Tuhan. Bersatu teduh dimulai. Baik jemaat Tuhan, kita sama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 3 bait yang pertama dan yang keempat. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih Engkau sudah himpunkan anak-anak-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati mereka, berkati kami semua. Dan biar ya Tuhan, ibadah pada malam hari ini terjadi dalam kuasa Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Kita akan memuji Tuhan lagi lewat Kidung Jemaat 59 bait yang pertama dan yang kedua. Berdoa untuk pembacaan firman. Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, bimbing anak-anak-Mu supaya Tuhan kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu sehingga firman-Mu menjadi rema, menjadi hikmat buat kami, menjadi kekuatan untuk kami terus bertahan di dalam segala perkara, berpegang pada firman Tuhan, karena kami tahu Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, Allah yang selalu mendampingi kami baik pagi, waktu siang dan malam. Untuk itu Bapa, bersabdalah di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Engkau dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Saudara, kita buka firman Tuhan
dari kitab Mazmur 103. Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan, melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Shalom. Baik saudara-saudara, kita merasakan secara pribadi, kita pasti merasakan bahwa Allah kita itu sangat baik, ya. Bahwa Allah kita itu sangat maha hadir, maha tahu kondisi kita seperti apapun, Dia mendampingi kita. Bahkan kita dilindungi dengan kuasa yang dahsyat, sehingga segala mantra, santet, perdukunan, sihir tidak bisa menyentuh kita. Karena kemuliaannya, hadiratnya selalu menyertai kita. Tidak dibiarkannya kita dalam keadaan miskin. Dia selalu memberikan jawaban dan kecukupan. Bahkan kita dijadikan berkat bagi bangsa-bangsa. Sehingga Tuhan katakan, Kau adalah garam dan terang dunia. Artinya kita berkat bagi dunia ini, saudara-saudara. Kita sangat bangga punya Allah yang hebat, Allah yang setia, Allah yang baik, Allah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Allah yang tidak pernah mengalami kekurangan, tetapi selalu menjawab setiap kekurangan. Allah selalu yang memberikan kesembuhan bagi anak-anaknya yang berteriak kepadanya. Allah yang tidak pernah terlambat, Allah yang luar biasa. Saudara-saudara, kita belajar dari ayat ini, dikatakan tadi pada ayat yang ke-8 bahwa Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ya saudara-saudara, ya, bicara iman Kristen pasti kita bicara soal sejarah bangsa Israel. Ya, kita tahu bahwa bangsa Israel ketika di Mesir ditindas, dianiaya, ya, diperas tenaga mereka, mereka berteriak dan Allah memberikan pertolongan secara ajaib. Sehingga dengan 10 tulah bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan. Ya, hukuman-hukuman terjadi bagi Mesir 10 tulah banyaknya, sampai bangsa Israel akhirnya keluar. Dan waktu keluar dia tidak sendirian. Allah berdiri jadi tiang awan dan tiang api. Ya. Dan bangsa itu tidak punya waktu untuk banyak masak, belanja, nggak ada. Karena mereka dalam perjalanan. Maka Allah siapkan burung puyuh dan juga mana. Sungguh luar biasa. Ya, Allah itu setia. Terus anak-anaknya tidak ada yang kurang gizi. Ya, anak-anaknya tidak ada yang busung lapar. Tidak ada yang lemah. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Maka Yesus katakan bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Luar biasa saudara. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu terjadi selama 40 tahun. Dan waktu bangsa Israel juga terhimpit oleh Laut Teberau, di mana di belakang mereka penyerbu, yaitu orang-orang Mesir, tentara-tentara Mesir dan segala perwiranya. Mereka seolah-olah tidak ada jalan keluar, dan memang tidak ada jalan keluar, tapi Allah ada jalan keluar. Maka dipukulnya oleh Musa. Lewat Musa Allah berkarya. Ya, dipukulnya tongkat Musa ke laut itu, dan laut itu terbelah menjadi 2, dan mereka berjalan di tanah yang kering. Sehingga sangat luar biasa saudara, ya. Dan saudara-saudara, itu peristiwa-peristiwa di mana bangsa Israel mengalami kasih Tuhan. Tetapi saudara-saudara, dosa manusia semakin hari makin luar biasa. Maka Yesus harus perdamaikan manusia dengan Allah. Allah Bapa mengutus Yesus menjadi jalan perdamaian. Dan Yesus mendamaikan kita di Bukit Golgota. Sehingga hukuman manusia dipikul oleh Tuhan Yesus. Yesus mati di Bukit Golgota untuk menebus dosa dan salah kita. Ini sungguh luar biasa, ya.
Sehingga kita yang menerima Yesus dijadikan anak Allah, dijadikan pewaris kerajaan surga, diberikan kuasa. Jadi kebaikan Bapa itu sangat sempurna. Ya. Nah saudara-saudara, demikian juga dengan pembacaan firman di kitab yang lain, di mana ada suatu cerita bahwa ada seorang ibu yang pendarahan sudah 12 tahun. Tentunya dia udah menangis, tentunya dia udah keluar dana, tentunya dia sudah disingkirkan oleh keluarganya, oleh teman-temannya. Tentunya dia sangat menderita. Tetapi nama Yesus, nama yang tidak pernah mengecewakan. Nama Yesus adalah nama yang adalah jawaban bagi semua orang yang berduka. Karena Bapa, Yesus dan Roh Kudus adalah Allah yang baik. Sehingga dia punya iman, hasalku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Dan itu terjadi. Maka iman kita harus bertumbuh, saudara. Jangan mengandalkan akal semata-mata. Saya enggak mengatakan jangan pakai akalmu, tidak. Tapi akalmu harus diilhami oleh firman. Ya, dan kita menjalani hidup dengan iman. Maka kita akan melihat kuasa di dalam setiap perjalanan hidup kita. Dan akhirnya ibu itu disembuhkan. Ya. Dan dikatakan juga di situ, tadi Allah itu tidak selalu menuntut dan tidak selalu menendam. Tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan dosa dan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi. Demikian besarnya kasih setianya terhadap orang-orang yang takut akan Dia. Itu benar, saudara. Bagaimana saudara kita melihat ada seorang perempuan yang berdosa, yang sudah terkenal berdosa, walaupun tidak disebut dosanya. Mungkin dia seorang perempuan penghibur, mungkin atau dia seorang perempuan pelacur, saudara. Tetapi waktu dia melihat Yesus, ada suatu kuasa yang membuat dia jadi bertobat. Ya, dia sujud di bawah kaki Yesus. Dia tidak berani berhadapan langsung. Dari sebelah belakang, dari sampingnya, dia meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Rambut bagi seorang wanita itu sangat luar biasa, mahkota. Ya, dikeramasi, zaman sekarang udah dikerimbat, dimacem-macem, kasih vitamin dan sebagainya, ya, ditoning dan sebagainya lah. Tapi saudara, dia tidak lihat itu sebagai hal yang harus dimuliakan. Di bawah kaki Yesus dia hancur. Dia mengakui dosa-dosanya. Dan Yesus pun mengampuni dosa ibu itu. Sehingga saudara-saudara, bahwa jelas bahwa Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah Allah yang setia. Allah yang penuh dengan hal yang baik, penuh dengan kasih sayang, ya. Saudara-saudara, demikian juga Matius pemungut cukai, ya, yang dikucilkan orang. Dia ambil keputusan ikut Yesus. Yesus terima. Yesus tidak pernah menolaknya. Dan justru dia menulis Injil Matius yang bisa kita baca, kita nikmati hari ini. Luar biasa, saudara, ya. Demikian juga dengan Zakheus. Dia juga orang berdosa. Dia juga dikatakan kepala pemungut cukai. Waktu dia dengar Yesus, dia ingin tahu Yesus, dia ingin berkenalan dengan Yesus. Yesus mendatanginya dan melihat ke atas, dia sedang ada di atas pohon. Zakheus, turunlah, karena aku akan menumpang di rumahmu. Lihat saudara, orang yang secara manusia dikucilkan, dibuang, tidak dinilai, tapi di hadapan Tuhan mulia. Kita semua mulia di hadapan Tuhan. Dosa kita seperti apapun, ketika kita memang rindu Yesus, diampuni dosa-dosa kita. Maka dikatakan Bapa yang baik, ya. Maka dikatakan tadi, seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dan saudara-saudara, maka firman Tuhan mengatakan dalam Matius 7:7, mintalah maka akan diberikan, cari engkau mendapat, ketuk pintu dibukakan. Asal kita meminta, mencari, mengetuk dengan iman, pasti ada suatu jawaban. Tapi juga kita harus mengetuk dengan iman dan kekudusan dan kebenaran, ya, supaya kuasa doa kita sampai di hadapan Bapa, ya. Bahkan di dalam Yohanes 15 ayat 14, di situ dikatakan bahwa Yesus menganggap kita sahabat yang sebenarnya kita nggak layak, saudara, jadi sahabat. Dari sisi mana kita bisa jadi sahabat Yesus? Kita nggak layak, tapi kita dilayakkan. Itu yang dimaksudnya dikuduskan. Waktu orang terima Yesus, mau bertumbuh dengan Tuhan, mau mendengarkan firman-Nya, mau diubahkan oleh firman-Nya, mau introspeksi diri, mau sungguh-sungguh mengalami Tuhan, dijadikan sahabat.
Saya bacakan Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi kalau kita itu sungguh-sungguh mau mengeterapkan firman Tuhan Yesus, firman Bapa Yesus dan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, maka kita dijadikan sahabat. Saudara-saudara, tempat curhat yang paling enak itu sahabat. Kadang-kadang ke orang tua malu, ke adik, ke kakak malu. Tapi kalau ke sahabat, apapun yang kita alami, kita mau katakan. Dan kita nggak pernah malu, kita nggak pernah merasa tertuduh, kita nggak merasa terintimidasi. Ya, jadi kalau kita punya masalah juga saudara-saudara, datanglah pada sahabat yang setia, yaitu Yesus. Datanglah kepada sahabat yang baik, yaitu Yesus. Hanya Dia Maha mendengar, hanya Dia sahabat yang setia. Di dunia ini kita punya pengalaman saudara, banyak kita punya sahabat. Tapi waktu kita susah, waktu saudara susah, pasti saudara-saudara akan ditinggalkan. Ya, karena di bumi ini hukumnya tadi ada gula, ada semut. Waktu orang berkelimpahan pasti banyak datang. Ya, banyak orang yang mengaku saudara. Tapi waktu susah saudara pun gak mengakui saudara. Biasanya seperti itu. Ya. Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-13 dan 14 Tuhan juga katakan demikian. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jikalau kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara, sungguh luar biasa. Yesus menempatkan sebagai hamba di depan sahabat-sahabatnya, yaitu kita, di depan umatnya. Kenapa Yesus lakukan itu? Supaya kita juga punya hati hamba. Karena Tuhan tidak suka kepada kesombongan, kegagahan, keangkuhan. Tuhan tidak suka. Tuhan cuma merindukan kerendahan hati. Mari kita bangun kerendahan hati setiap hari, supaya kita semakin mengalami hati Bapa yang baik. Baik saudara, dan Tuhan katakan, apapun yang kau minta aku akan melakukannya. Berikutnya saudara-saudara, tadi saya sudah singgung di pertama, bahwa kita juga dijanjikan berkat. Yesus berjanji tentang berkat. Ya, Yesus berjanji tentang jaminan kehidupan. Yohanes 10 ayat yang ke-9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ya, 10b. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Oh, luar biasa. Makan minum dijamin, keselamatan dijamin, apapun dijamin. Ya, jadi saudara gak usah terlalu takut dengan dunia yang semakin bergelora ini, karena Yesus lebih besar dari segala apapun di dunia ini. Saudara-saudara, saya punya kenalan ya. Dia itu orang Katolik ya. Dia aktif, dia pengurus lingkungan juga. Suatu hari naik mobil saudara, dia tabrakan jeger gitu saudara. Mobilnya terplanting-planting saudara. Mobilnya ringsek saudara. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba dia keluar dari pintu dengan selamat, nggak ada yang lecet, nggak ada yang kesleo. Sampai polisi tanya sama dia, ini kecelakaan siapa? Dia bilang saya. Dia bingung, mobilnya hancur, orangnya nggak apa-apa. Saya percaya kuasa kemuliaan Tuhan ketika menaungi anak-anaknya, mau tidak berkuasa. Karena Tuhan berkuasa dan Bapa itu baik adanya. Ya, baik saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bahkan banyak orang-orang ya yang sudah memaki-maki Yesus, mengata-ngatain Yesus, membakar gerejanya Tuhan Yesus. Tetapi ketika dia terima Yesus, dia menyesal, dia mau kenal Yesus, Tuhan terima. Itu kesaksian daripada murtadin sangat banyak sekali. Bagaimana kalau saya jadi Yesus, saya pentung palanya, udah bakar anak-anak Tuhan apa ya. Tapi Yesus terima dengan kasih. Luar biasa. Maka Bapa kita baik. Saudara, jangan pernah sanksi dengan kebaikannya. Jangan pernah tawar hati dengan kebaikannya. Karena apa? Situasi apapun saudara, mungkin sekarang sudah sedang sulit secara ekonomi, pada umumnya seperti itu semua dunia ya. Tetapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah berkekurangan. Tuhan pasti menjamin saudara. Jangan pernah bingung, percaya saja, bekerja saja ya. Baik jemaat, untuk itu kalau Tuhan sudah baik, sangat mengasihi kita, mari kita responi kebaikan Tuhan itu dengan apa? Dengan kita hidup dengan saling mengasihi.
Jangan saling membenci, jangan saling menyerang, saling mengampuni, saling memberkati, hidup dalam kekudusan firman Tuhan ya. Kemudian juga bergaul karib dengan Tuhan. Banyak menyembah Tuhan, banyak berterima kasih kepada Tuhan, banyak bermazmur kepada Tuhan, berkomitmen melayani Tuhan lebih jauh lebih dalam lagi. Mempunyai didik hati kita untuk punya kerendahan hati setiap hari. Saudara, belajar mengampuni setiap hari. Saya percaya ketika saudara tenggelam dalam hadirat Allah, ketika saudara tenggelam dalam segala keberadaan Allah, Allah di dalam saudara, saudara di dalam Allah, kuasa mujizat selalu menyertai saudara. Kebaikan Bapa selalu menyertai saudara dan saya dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Baik saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama meresponi firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 58. Bait 1 dan 2. Yesus kau berharapan, sumber kasih yang besar, datanglah membawa selamat bagi kami yang engkau, yang hembuskan kasih-Mu dalam hati yang besar, beri sejahtera janji-Mu agar kami warisnya. Yesus Alfa dan Omega, nafsu dosa jauhkanlah, diri kami merdeka dalam ikhlas selamanya. Kita berdoa saudara-saudara. Bapa, ajar kami untuk percaya, kuatkan kami, teguhkan iman kami untuk terus percaya pada firman-Mu, tidak goyah. Ajarkan kami menghayati kebaikan Tuhan dari waktu ke waktu, sehingga kami tidak tertipu oleh tipu daya dunia, tipu daya iblis. Karena kami yakin ketika Roh Kudus masih berkuasa di dunia ini, di alam semesta ini, anak-anak Tuhan tetap terpelihara, anak-anak Tuhan tetap terjaga, anak-anak Tuhan tetap terberkati. Maka biar ya Allah kami menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, yang menjauhi dosa, yang hidup dalam kasih, yang berusaha hidup kudus, terus bergaul karib dengan Tuhan, terus berpegang dan banyak membaca firman Tuhan, sehingga roh kami semakin diteguhkan. Terima kasih Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Tuhan, kami berdoa, kalau masih ada anak-anak-Mu yang terpapar oleh COVID, Engkau jamah semua kuasa COVID ataupun juga Omikron, kami tolak dalam nama Yesus dari gereja Kristus Raja. Baik anak-anak, remaja, pemuda, kaum ibu, kaum bapak maupun lansia. Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Dan Bapa, kami juga berdoa untuk perekonomian jemaat. Kau berkati, jangan mereka hidup dalam kekurangan. Berkati perekonomian gereja. Berkati para majelis, pengurus-pengurus komisi, hamba-Mu ini ya Tuhan, semua aktivis gereja, semua pendoa-pendoa syafaat, semua jemaat GKU Kristus Raja, berkati dengan segala berkat-Mu, berkati dengan berkat Abraham, Ishak dan Israel. Terima kasih Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Berikan ya Tuhan
kerukunan yang lebih hebat lagi, cinta kasih yang lebih hebat lagi di GKU Kristus Raja. Roh-roh gosip, roh pemberontakan, roh sombong kami hancurkan di dalam nama Yesus. Perdukunan, mantra, sihir yang berusaha menyerang GKU Kristus Raja, kami tengking, kami hancurkan dalam nama Yesus. Hancur, hancur, hancur. Terima kasih Bapa. Sayangi anak-anakmu satu persatu, lindungi mereka daripada yang jahat. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat hari ini organis song leader, demikian juga kameramen ya Tuhan, dan semua orang yang terlibat dalam pelayanan hari ini juga Engkau berkati. Terima kasih Bapa. Dan Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk lingkungan kami. Kami meteraikan dalam nama Bapa dan Roh Kudus menjadi milik Tuhan. Terima kasih Bapa. Indonesia Tuhan, buat menjadi negara yang adil, makmur, sejahtera, sentosa. Terima kasih, berkati Presiden Joko Widodo, Ma'ruf Amin, anggota MPR, DPR, para menteri, Angkatan Laut, Darat, dan Udara. Demikian juga ya Tuhan, gubernur maupun juga wali kota atau bupati, RT, RW, lurah, camat, semua Engkau berkati untuk menjadi tangan Tuhan di dalam membangun Indonesia ini. Terima kasih Bapa. Bapa, ini doa kami, dan kami juga berdoa untuk ibadah minggu besok Engkau berkati, supaya jemaat-Mu hadir dengan memakai protokol kesehatan, dan di antara mereka tidak ada yang tersentuh oleh COVID ataupun juga Omikron. Terima kasih Bapa. Bapa, ini doa kami yang kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan melalui Kidung Jemaat, PKJ 146. Bapa, terima kasih karena anak-anak-Mu sudah memberikan persembahan. Berkati mereka yang memberikan persembahan yang dibawa ke gereja. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, supaya persembahan mereka untuk menopang kerajaan Allah lewat pelayanan di GKU Kristus Raja ini. Terpujilah Engkau. Haleluya. Amin. Kita akan akhiri ibadah ini dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 350, bait yang pertama dan yang ketiga. Berkati kami dan lindungi kami, Tuhan, berilah rahmat-Mu oleh
Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus atas ibadah ini. Tuhan meteraikan di hati kami semua bahwa Engkau adalah Bapa yang baik, sehingga kami tidak takut dalam kondisi apapun juga, karena Engkau tidak pernah terlambat menolong. Terima kasih Tuhan. Dan di tangan-Mu tidak pernah kehabisan berkat. Berkat-Mu terus Engkau salurkan kepada anak-anak-Mu yang percaya. Terima kasih Bapa. Saat ini kami akan berpisah, berkati mereka semua. Kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kehidupanmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ya, shalom, Tuhan berkati kita semua.